Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, berjumpa lagi dengan saya Zar Makkah, Zainal Arifin Makkah, dalam channel YouTube kita ini, Matematika Menjadi Mudah. Adik-adik sekalian, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran ini adik-adik sekalian, secara detailnya nanti akan saya bahas bagaimana cara menentukan persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0. Terus bagaimana lagi caranya menentukan persamaan lingkaran yang pusatnya bukan di 0,0, tetapi misalnya di titik tertentu yaitu A, B. Dan terus selanjutnya adik-adik, pada video ini juga saya akan membahas bagaimana caranya mengetahui ciri-ciri persamaan sebuah lingkaran. Jadi adik-adik bisa nanti membedakan mana sebuah persamaan lingkaran dan mana yang bukan. Olehnya itu ditonton terus video ini sampai selesai, jangan dinonton hanya setengah-setengah saja. Karena saya pastikan jika adik-adik menonton sampai selesai, pasti adik-adik semuanya akan mengerti. Oke, silakan diperhatikan ya. Baik, adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Adik-adik sekalian, saya perlu ingatkan, sebelumnya telah kita bahas persamaan lingkaran pusat 0,0 seperti ini ya. Oke, X kuadrat tambah Y kuadrat ini sama dengan R kuadrat. Adik-adik, dengan memahami persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 itu sangat mudah sekali untuk kita memahami juga persamaan lingkaran yang pusatnya A, B. Nah, sekarang bagaimana caranya menemukan persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B? Nah, jadi cara yang pertama adik-adik sekalian, saya bisa jelaskan, itu bisa kita menggunakan translasi. Apa itu translasi adik-adik? Tentu masih ingat semuanya. Pada pelajaran SMP-nya adalah pergeseran atau perpindahan. Nah, sekarang yang kita mau translasi adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, yaitu sejauh translasi A ke kanan dan B ke atas. Nah, seperti apa itu adik-adik sekalian? Nah, silakan diperhatikan ya. Nah, misalnya ini adalah sumbu Y, ya, sumbu Y. Kemudian yang ini adalah misalnya sumbu X. Oke, kita hapus dulu ini ya. Nah, terlalu tinggi. Oke. Nah, misalnya ini sumbu X. Nah, oke. Nah, sekarang tentu kalau misalnya persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0, kita sudah paham seperti ini ya. Oke, ini persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, sekarang saya akan membuat persamaan lingkaran yang pusatnya A, B. Nah, ini tapi dengan cara yang terbalik ya adik-adik. Ini lingkarannya saya buat dulu. Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, ini dia. Nah, bagaimana proses untuk menemukan ini? Silakan dilihat. Nah, sebutlah ini pusatnya adalah 0,0. Ini ya, 0,0. Kemudian lingkaran ini misalnya berjari-jari R ya. Nah, ini berjari-jari R. Nah, sekarang
lingkaran ini kita akan translasi sejauh A ke kanan, gitu ya. Nah, misalnya pusatnya sekarang lingkaran yang baru ini kita mau tentukan dengan A, B ya. Anggaplah lingkarannya ini. Ya. Oke. Ini dia. Nah, sekarang ini adalah A, di sini adalah B. Nah, jadi tentu di sini pusatnya adalah A, B. Nah, sekarang jari-jarinya yang mana? Sebutlah jari-jarinya yang ini ya. Ini. Boleh juga kita buat ke sana jari-jarinya ya. Nah, oke. Nah, ini R. Ya, ini R. Nah, boleh juga R-nya yang ini supaya sama kita buat. Oke. Ini ya, R juga ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya menemukan persamaan lingkaran yang pusatnya di titik A, B dengan menggunakan translasi. Nah, adik-adik masih ingat kalau misalnya sebuah titik kita geser ke kanan, nah ini ya, ini saya geser ke kanan, nah, berarti sekarang ini titiknya adalah A, 0. Ini pusat ya, nah, oke, titik pusatnya. Nah, setelah misalnya titik pusatnya kita geser ke kanan, berarti semua X yang ada pada lingkaran di sini juga bergeser ke kanan ya, adik-adik ya, sehingga diperolehlah X dikurang A. Begitu caranya ya kalau kita menggunakan translasi. Nah, sekarang titik A, 0 ini kita geser lagi ke atas sejauh B. Nah, untuk mendapatkan pusat A, B. Artinya semua titik yang ada di sini pada lingkaran ini itu digeser ke kanan, digeser ke atas sejauh B. Kalau pergeserannya ke atas atau ke bawah adik-adik sekalian itu berarti Y-nya yang dikurang atau ditambah. Ingat adik-adik kalau digeser ke atas berarti dikurang ya. Berapa pergeseran ke atas? Itu sejauh B. Oke, kuadrat. Nah, ini R-nya kita tulis saja kembali karena tidak mengandung variabel X maupun variabel Y. Nah, inilah adik-adik persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R. Oke, gampang ya adik-adik semuanya untuk menemukan persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Nah, sekarang bagaimana lagi menentukan persamaan lingkaran? Jadi kita akan menentukan persamaan lingkaran dengan cara yang lain. Cara apa itu? Yang kedua, kita menggunakan jarak adik-adik ya. Nah, seperti apa itu kalau misalnya kita menggunakan jarak? Coba diperhatikan ya. Saya buatkan sumbu koordinatnya dulu. Oke, ini sumbu koordinatnya. Oke. Nah, sekarang kita buat lingkarannya ya, misalnya di sini ya. Oke, ini dia lingkarannya. Oke, mantap. Kemudian adik-adik sekalian, ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Di sini adalah titik pusat koordinat titik 0,0. Nah, sekarang saya berikan warna biru. Anggaplah pusat lingkaran yang baru ini ada di sini ya. Oke. Ini adalah komponen Y-nya dan ini adalah komponen X-nya ya, adik-adik sekalian. Nah, sekarang jika misalnya di sini adalah A dan di sini B, jika misalnya ini titik pusatnya kita sebut sebagai titik P, anggaplah di sini adalah A, B. Di sini pusatnya adik-adik sekalian ya. Kemudian selanjutnya untuk bisa menemukan persamaan lingkaran yang pusatnya di titik A, B ini, kita misalnya mengambil sebuah titik ya,
terlebih dahulu kita tentukan dulu jari-jarinya ya, jari-jarinya adik-adik sekalian ya. Oke, nah ini adalah R. Nah, kita buat misalnya di sini adalah titik S ya, titik S. Nah, ini kita ambil sebuah titik yang mewakili titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap titik pusat ini. Nah, misalnya titik S ini ada di sekalian adalah X, Y. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, tentulah banyak titik-titik yang sejenis dengan S ya. Ini titik di sini, boleh di sini, boleh di sini, dan semua ini adik-adik sekalian itu mempunyai jarak yang sama terhadap titik pusat. Nah, ya, oke. Nah, sekarang kita fokuskan perhatian kita saja ke titik P dan titik S. Nah, berdasarkan rumus jarak yang kita ketahui adik-adik sekalian ya, rumus jarak, misalnya ada dua titik, misalnya titik X1 dan Y1 ke titik X2, Y2. Misalnya kalau jaraknya itu misalnya kita simbolkan dengan D, maka D ini sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat tambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, inilah jarak dari titik, anggaplah ini adalah titik A dan ini adalah titik B. Jadi D ini adalah jarak titik A ke titik B. Nah, sekarang adik-adik sekalian, anggaplah titik A itu kita ganti dengan titik P yang koordinatnya adalah A, B, dan titik B itu kita ganti dengan titik S yang koordinatnya adalah X, Y. Sehingga R ini adik-adik sekalian, jari-jari lingkaran itu sama dengan akar. Nah, seperti tadi ya jaraknya, ini adalah X2, ini adalah X1. Jadi bisa kita tulis sebagai X dikurang A kuadrat ditambah Y2 kurang Y1. Y2-nya adalah Y, Y dikurang X1, misalnya ini B ya, B kuadrat. Adik-adik sekalian. Nah, sekarang kalau kedua ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan, didapatlah R kuadrat sama dengan X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat. Atau adik-adik sekalian, X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, inilah persamaan lingkaran yang pusatnya di titik A, B dengan jari-jari sama dengan R. Nah, cara yang ketiga adik-adik sekalian bisa kita menggunakan Pitagoras. Baik, saya juga tunjukkan ya. Cara yang ketiga dengan cara menggunakan Pitagoras. Seperti apa itu? Misalnya kita buat koordinat kartesiusnya ya, adik-adik sekalian seperti tadi. Ini. Terus lingkarannya misalnya, ini dia. Terus misalnya ini adalah pusat koordinat 0,0, ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y ya, sumbu Y. Nah, sekarang anggaplah pusatnya di sini ya. Kita tentukan pusatnya di sini ya. Ya. Nah, sekarang di sini adalah A, di sini adalah B. Nah, di sini adalah A, B. Sebutlah ini titik P sebagai pusatnya adik-adik sekalian. Nah, kita ambil salah satu titik yang berada pada lingkaran ini, atau misalnya yang mempunyai jarak yang sama ya di setiap tempat. Misalnya itu adalah titik S ya di sini. Titik S, X, Y. Adik-adik sekalian,
Bagi adik-adik yang tidak begitu paham dengan baik, boleh tulis pertanyaannya pada bagian komen dalam video ini, nanti kita akan jawab. Ya, oke, anggaplah ini adalah jari-jarinya ya, adik sekalian kita kasih warna biru. Nah, oke, ini warna biru. Nah, sekarang kita tulis ini adalah R. Bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan Pitagoras? Nah, Pitagoras itu ada pada segitiga siku ya. Oke. Nah, misalnya adik-adik sekalian, ini adalah X di sini adalah Y, ya. Oke, nah sekarang kalau kita perhatikan adik-adik sekalian, ini saya teruskan. Nah, ini coba perhatikan segitiga siku-siku yang saya arsir ini ya. Oke, ya, segitiga siku-siku. Nah, anggaplah di sini Q. Nah, titik Q ini adik-adik sekalian tentu bisa kita lihat adalah X, B. Nah, oke. Nah, sekarang pada segitiga PQS ya, siku-siku di mana? Nah, siku-siku di titik Q ya. Oke. Nah, tentulah berlaku teorema Pitagoras bahwa PS, panjang PS kuadrat sama dengan panjangnya PQ kuadrat ditambah panjangnya QS kuadrat. Nah, sekarang PS itu adik-adik adalah R, ya kita kasih warna hitam, adalah R kuadrat, dan PQ, jaraknya ini adik-adik sekalian, ini PQ, ini sama dengan ini PQ, ini. Panjangnya ini adik-adik adalah X dikurang A. Kenapa bisa begitu? Panjangnya dari sini ke sini adalah A, panjangnya dari sini sampai ke sini adalah X. Jadi panjangnya ini sendiri adik-adik sekalian, ini adalah X dikurang A. Oke? X dikurang A kuadrat. Tentu dengan cara yang sama, panjangnya ini adalah Y dikurang B. Atau ini adalah Y dikurang B. Oke? Oke, sehingga kita sekarang sudah menemukan persamaan lingkaran yang pusatnya di titik A, B. Ya, bisa dituliskan seperti ini adik-adik ya. X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, jadi begitulah caranya menemukan persamaan lingkaran yang pusatnya A, B. Ada 3 cara yang saya sudah tunjukkan ya. Ada menggunakan translasi, yang kedua menggunakan jarak, dan yang ketiga menggunakan Pitagoras. Oke, mudah ya adik-adik semuanya. Nah, sekarang coba kita lihat contoh-contoh soal yang akan saya tunjukkan ya. Misalnya, untuk kita bisa lebih memahami, saya tunjukkan contohnya. Ini ya, contoh. Tentukanlah pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran X dikurang 2 kuadrat tambah Y dikurang 3 kuadrat sama dengan 16. Ya, oke. Adik-adik sekalian, ini adalah soal yang paling dasar sekali, ini sangat gampang. Jadi, jika misalnya itu materi persamaan lingkaran adik-adik sekalian, kita harus paham benar, sudah ada 2 persamaan lingkaran yang kita ketahui. Yang pertama pusatnya 0,0 dan yang kedua pusatnya di titik A, B. Oke, jadi coba
Kalau pusat 0,0, jawabannya seperti ini adik-adik sekalian, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Kemudian kalau pusatnya di titik A, B, jawabannya seperti ini ya, x dikurang A kuadrat ditambah y dikurang B kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, pusatnya adalah ini ya, jadi ini pusatnya, ini pusat. Oke. Dengan demikian, kalau kita lihat soalnya, seperti ini, x dikurang 2 kuadrat tambah y dikurang 3 kuadrat sama dengan 16. Berarti yang ini adalah pusat. Berapa itu adik-adik sekalian? Adalah A, B. Jadi ini tadi pusatnya A, B. Jadi kalau begitu ini pusatnya adalah 2,3. Kemudian jari-jarinya adik-adik sekalian, kita perhatikan r kuadrat ini sama dengan 16. Artinya r kuadrat sama dengan 16. Berarti r sama dengan akar 16, r sama dengan 4. Kita ambil 4 saja ya adik-adik sekalian, negatif 4-nya tidak memenuhi. Kenapa? Jari-jari itu harus panjangnya positif ya. Oke? Jadi kalau lingkaran nyata, jari-jarinya harus positif. Oke, jadi jawabannya adik-adik sekalian, pusatnya adalah 2,3 dan jari-jarinya adalah 4. Oke, gampang ya adik-adik sekalian. Nah, sekarang ini adalah contoh 1. Baik, kita pindah kepada contoh berikutnya. Adik-adik semuanya, sebelum saya lanjutkan membahas soal berikutnya, silahkan video ini di-share kepada teman-temannya dan di-subscribe ya, supaya membantu mengembangkan channel ini. Contoh nomor 2. Ini saya juga memberikan contoh yang sederhana, yang mirip dengan tadi. Tentukanlah persamaan lingkaran. Ini pusatnya misalnya 2,3 dan jari-jarinya sama dengan 5. Ini 5. Jadi ini juga sangat gampang adik-adik sekalian ya. Coba kita jawab. Ini jawab. Pokoknya kalau ditanyakan tentang persamaan lingkaran, jawabannya kalau pusatnya bukan di 0,0, seperti ini adik-adik sekalian ya. Jadi ini boleh dihafal supaya lebih gampang. Nah, sekarang karena sudah diketahui pusatnya adalah 2,3, tinggal kita gantikan saja, ini adalah A dan ini adalah B. Jadi ini gantikan ke sini dan ini gantikan ke sini. Didapatlah x dikurang 2 kuadrat ditambah y dikurang 3 kuadrat sama dengan r kuadrat. R-nya sama dengan 5 ya, tinggal gantikan juga ke sini. Jadi dapat 5 kuadrat. Oke, sama dengan x dikurang 2 kuadrat tambah y dikurang 3 kuadrat sama dengan 25. Oke, ini ya adik-adik sekalian, begitu gampang. Nah, coba kita pindah lagi ke soal yang contoh yang ketiga. Misalnya saya berikan saja ilustrasi seperti ini adik-adik sekalian ya. Misalnya ini ada sebuah garis lurus. Ini garis pertama adik-adik sekalian ya. Terus ada garis lurus yang kedua. Ini terus dia berpotongan di sini. Terus ditanyakan sebuah persamaan lingkaran yang mempunyai pusat antara dua garis, perpotongan antara dua garis ini dan berjari-jari misalnya sama dengan 5. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat, anggaplah garis satu ini persamaannya adalah 4x dikurang y
sama dengan 2. Adik-adik sekalian, kemudian garis kedua ini persamaannya adalah 2x. Kita perbaiki dulu ya. Tempatnya oke. Anggaplah persamaan garis yang kedua adalah 2x ditambah 3y sama dengan 8. Jadi disinilah pusatnya. Jadi kalau misalnya ditanyakan persamaan lingkaran yang berpusat di perpotongan kedua garis ini, anggaplah misalnya lingkarannya ini ya. Oke. Kita buat lingkarannya. Kita buat lingkarannya berwarna biru. Oke. Ini dia lingkarannya. Anggaplah ini adik-adik sekalian sebuah lingkaran yang sangat bagus, walaupun kelihatannya mirip-mirip dengan elips, tidak apa-apalah. Terus jari-jarinya adik-adik sekalian anggaplah ini ya. Oke. Terus jari-jarinya itu misalnya ini panjangnya R-nya sama dengan 5. Oke, tentukanlah persamaan lingkaran yang pusatnya di titik potong kedua garis ini dan mempunyai jari-jari sama dengan 5. Jadi tentulah jawabannya adalah X dikurang A kuadrat tambah Y dikurang B kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Kenapa? Karena R-nya sudah diketahui sama dengan 5. Nah, sekarang A-nya ini yang kita mau cari sekarang ya. Anggaplah A itu di sini dia. Ini titik potong yang di sini A, B. Bagaimana caranya menemukan titik A, B? Ingat adik-adik sekalian, kita tentukan titik potong kedua garis ini. Bagaimana caranya menentukan titik potongnya? Kita bisa substitusi, bisa eliminasi. Oke, saya eliminasi saja. Oke, yang ini saya pindahkan ke sini ya. Garis kedua adalah 2x tambah 3y sama dengan 8. Oke, supaya bisa kita eliminasi, persamaan pertama saya kali 1, persamaan kedua saya kali 2. Akhirnya didapatlah hasilnya 4x dikurang y sama dengan 2, kemudian 4x ditambah 6y sama dengan 16. Oke, adik-adik sekalian. Oke, baru kita karena ini sudah sama koefisiennya, sama-sama positif, berarti kita kurang saja. 4x dikurang 4x hasilnya 0, kemudian min 1y dikurang 6y berarti min 7y. Kemudian 2 dikurang 16 sama dengan min 14. Oke, didapatlah min 7y sama dengan min 14, y sama dengan min 14 per min 7 sama dengan 2. Oke, adik-adik sekalian, kita sudah temukan A-nya sama dengan 2. Oke, 2, berapa di sini pusatnya? Ini Y-nya sama dengan 2. Setelah Y sama dengan 2, adik-adik sekalian, kita temukan, boleh kita eliminasi ya. Atau substitusi maksud saya. Masukkan ini Y ke, misalnya kita ambil persamaan 1 saja ya. Yang ini masukkan atau substitusikan Y sama dengan 2 di sini. Oke, didapat. Oke, 4x dikurang Y sama dengan 2. 4x dikurang Y-nya berapa tadi? 2. Ini sama dengan 2. 4x sama dengan 2 tambah 2. Jadi 4x sama dengan 4 atau x sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Oke, jadi kita sudah dapat pusatnya ya adik-adik sekalian. Oke, ini pusatnya berapa? X-nya sama dengan 1. Terbalik tadi adik-adik sekalian. 1, Y-nya berapa? Y-nya 2. Oke.
Nah, ini pesannya tadi A, B. Jadi sekarang kita sudah temukan bahwa A-nya itu sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 2. Nah, setelah ini kita temukan adik-adik sekalian, maka didapatlah persamaan lingkaran itu X dikurang 1 kuadrat ditambah Y-nya berapa? Y-nya 2 ya. B-nya maksud saya 2. Jadi Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 5 kuadrat 25. Oke, adik-adik sekalian. Nah, seperti inilah persamaan lingkarannya.